Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai, mari kita minta dulu kepada Allah 3 kebaikan hari ini. Kita minta 3 apa? 3 kebaikan. Yang pertama, kita minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita minta rezeki yang baik. Dan yang ketiga, kita minta amal-amal soleh yang diterima. Sudah tahu doanya seperti apa? Bareng-bareng sama saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ada yang tahu doa sebelum ini? Tadi saya menyampaikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang tahu itu doa yang diucapkan oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, betul. Nabi Musa membaca doa tersebut ketika akan menghadapi siapa? Fir'aun. Jadi maksudnya saya doa seperti itu menghadapi Fir'aun di depan saya? Enggak ya. Itu adalah doa untuk meminta 3 hal juga. Yang pertama, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kira-kira menurut mas-mbak sekalian, ketika dadanya lapang, apa yang kita rasakan? Tenang, apalagi? Segar, apalagi? Ngecil ya. Bukan mengecil maksudnya, ngecil, jadi adem gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan, ada 1 gelas berisi air, penuh airnya, lalu kita masukkan garam ke dalam air tersebut, 1 sendok garam. Kira-kira airnya berubah nggak rasanya? Jadi apa? Kalau kita masukin gula sesendok jadi apa? Kalau masukin kopi sesendok jadi apa? Pahit, jadi kopi, betul. Sekarang bayangkan sama teman-teman, ada 1 danau yang besar, katakanlah Danau Toba begitu. Kita masukin 1 sendok garam, kira-kira airnya berubah rasa nggak? Enggak. Kira-kira kita masukkan gula 1 sendok, airnya berubah rasa nggak? Kalau kita masukin 1 ember? Enggak. Teman-teman, dalam hidup kita, hati yang lapang itu akan menentukan mood kita. Kalau hati kita sempit, dikasih 1 titik masalah, hidup kita akan ruwet seruwet-ruwetnya. Sepakat? Kalau hati kita lapang, dikasih masalah seember, insya Allah aman, masih tetap kecil, ya, aman-aman aja. Ketika Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun, minta hati yang lapang, padahal yang dihadapi adalah manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi Bismillah, tenang aja. Wa yassir li amri, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang la haula wala quwwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali kalau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu punya keistimewaan, lidahnya itu kurang lancar berkata-kata. Maka dari itu, di ayat selanjutnya Nabi Musa itu minta pendamping dakwahnya kepada Allah. Didampingi oleh siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu ngomongnya bagus, komunikasinya bagus. Alhamdulillah. Makanya kita tuh punya potensi masing-masing, saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Nah makanya karena Nabi Musa itu punya kekurangan di lidahnya, beliau menyampaikan di kalimat-kalimat akhir, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah kekakuan dari lisanku supaya mereka memahami perkataanku. Jadi ngomong lancar itu bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya orang ngerti apa yang disampaikan. Begitu. Dakwahnya nyampe. Padahal yang dihadapi siapa? Fir'aun. Last bossnya Fir'aun begitu ya. Luar biasa. Oke, kita langsung ke sini dulu. Kita akan belajar 1 metode, namanya metode apa? Tikror. Ada yang punya Quran tikror sebelumnya? Cum? Belum? Oh, ada ustazah punya. Udah bisa pakainya ustazah? Dari sini dulu. Oh, dari sini dulu. Alhamdulillah. Oleh-oleh dari sini ya. Baik,
Banyak yang sudah punya metode mushaf iqra, tapi nggak tahu cara pakainya gimana. Hari ini insya Allah kita akan belajar cara pakainya ya. Kita ada tagline hafal tanpa menghafal. Sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman. Pernah nggak dulu pas masih kecil, atau ustaz-ustazah juga boleh menjawab, kita tuh serius banget pengen ngafalin surat Al-Fatihah? Pernah ngerasa kayak gitu? Kayaknya surat Al-Fatihah capek banget ya untuk dihafal ya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kenapa kira-kira enggak? Karena tiap hari kita ulang-ulang. Minimal sehari sholat fardu kita ulang berapa kali? Yang benar 5 kali. Satu hari berapa rakaat teman-teman? 17 ya. Saya tahu maksudnya 5 kali sholat fardu gitu ya. Paham maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan metode tikrar teman-teman. Saking seringnya kita mengulang, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Seperti ketika teman-teman menghafal surah Al-Fatihah. Makanya tagline-nya adalah hafal tanpa menghafal. Oke, saya akan mulai dari sebuah kalimat yang disampaikan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Ada yang kenal beliau? Pernah dengar namanya? Pernah barusan? Atau pernah sebelumnya? Pernah ya, insya Allah pernah. Syekh Aiman ini adalah salah satu guru tajwid sedunia. Begitu ya. Syekh Aiman menyampaikan, saya baca bahasa Indonesianya aja ya. Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizat. Percaya nggak teman-teman? Yang teman-teman lagi pegang, yang teman-teman baca setiap hari itu mukjizat yang masih ada sampai hari ini. Setara dengan ketika Nabi Musa memukul tongkatnya dan membuat lautan terbelah. Selevel dengan ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati. Selevel dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Dan ini mukjizatnya masih ada sampai hari ini. Bahkan teman-teman pegang sekarang. Yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, membacanya bernilai ibadah. Teman-teman, saya tanya, setiap hari baca Quran, ngerti nggak apa yang dibaca? Kadang ya, ada beberapa yang ngerti. Tapi kebanyakan kira-kira ngerti nggak kita? Enggak, kecuali baca terjemahnya. Tapi meskipun kita nggak ngerti, insya Allah bernilai ibadah. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis di antara 2 sampul kitab, diriwayatkan secara mutawatir dan ditantang untuk membuat surah paling pendek seperti Al-Quran. Banyak orang yang ditantang, bahkan ada yang nantangin dulu orang kafir Quraisy, saya akan membuat syair yang lebih indah dari Quran. Gagal, ya, tidak ada yang berhasil karena tidak ada yang menandingi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Kurang lebih ada 2 cara. Yang pertama adalah maktuban atau tertulis, dan juga mantukon atau dengan lisan. Pertanyaannya, gimana caranya Quran itu bisa tertulis sedangkan Nabi Muhammad itu bisa nulis, bisa baca nggak? Tidak. Menurut teman-teman, kenapa Nabi Muhammad didesain dalam tanda petik oleh Allah gak bisa nulis, gak bisa baca? Karena betul, boleh pakai mic mas. Karena supaya orang-orang tidak mengira bahwa Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Betul sekali. Tepuk tangan buat mas di depan. Mas siapa namanya mas? Ya, Mas Salman. Wah. Tahu nggak Salman itu siapa? Oh iya, ada oleh-oleh. Mudah-mudahan jadi Hafiz Indonesia tahun 2025 ya. Oke, tahu nggak Salman itu sahabat Rasul yang kayak gimana? Ada peristiwa penting apa tentang Salman? Ya betul, mengidei apa itu mengidei ya? Menyampaikan gagasan ketika perang Khaybar, betul ya? Perang Khandaq, perang parit ya. Gimana? Dulu di Persia itu kami kalau perang itu suka bikin parit. Ketika itu orang Arab belum pernah sekalipun bikin parit ketika perang. Dan izin Allah terjadilah perang tersebut dan kita alhamdulillah menang. Karena itu perangnya ngadu endurance, ngadu daya tahan gitu ya. Masya Allah. Makasih Salman ya. Oke, bagaimana caranya Al-Quran itu tertulis dan sampai kepada kita? Ini jawabannya. Mana? Oh ya.
Masih ada ya. Jadi ada sahabat Rasul yang dijuluki sekretaris Rasul. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ada satu lagi Zaid yang terkenal. Namanya siapa? Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Sahabat Nabi, betul, sahabat Nabi. Ada jawaban yang lebih asik? Anak siapa? Siapa yang apa? Siapa tadi yang bisik-bisik? Siapa? Anak angkatan Nabi Muhammad SAW. Boleh tepuk tangan? Bang, boleh dikasih bang oleh-oleh bang? Nah, Cung tadi yang jawab. Nah, makasih ya. Jadi Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit sempat berkata, jadi gini ceritanya teman-teman. Dulu aku menulis wahyu di dekat Rasulullah SAW. Cara nulisnya gimana? Beliau mendiktekannya untukku. Didiktein. Ya. Jika aku setelah selesai menuliskannya, beliau berkata, bacalah. Lalu kemudian Zaid bin Thabit pun membacanya. Nah, perhatikan. Jika bacaanku ada yang kurang atau keliru, beliau akan meluruskan. Ada yang pernah pas baca Quran ada yang ngebenerin? Sering ya. Kalau ada orang yang ngebenerin bacaan Quran kita, please jangan baper ya. Itu adalah bentuk kasih sayang supaya kita benar baca Quran. Beliau meluruskan, kemudian aku keluar menyampaikan kepada orang-orang. Gak cukup cuma dikuasai oleh Zaid bin Thabit, beliau mendakwahkannya kepada orang-orang. Nah, ada beberapa fase bagaimana Al-Quran itu bisa sampai kepada kita. Tapi saya hanya akan menyampaikan fase masa Abu Bakar As-Siddiq karena waktu kita yang terbatas ya. Gimana ceritanya Al-Quran itu pertama kali diidekan untuk dibukukan. Ini ceritanya. Masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan umat Islam diberikan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu karakternya kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Ya? Baik, terus? Dermawan, apalagi? Lemah lembut, betul. Tapi uniknya ya, meskipun beliau itu lemah lembut, penyayang, banyak peperangan terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Setidaknya ada dua alasan ada peperangan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi orang yang gak mau bayar zakat. Zakat itu rukun Islam keberapa? Ketiga ya. Kalau ada yang gak mau bayar zakat berarti gak mau menunaikan rukun Islam. Subhanallah. Satu lagi, ada fenomena banyak nabi palsu ketika masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau zaman sekarang nabi palsu siapa? Ada yang tahu? Dulu ada Lia Eden gitu ya, Musodek gitu ya, dan lain-lain. Dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, terjadi beberapa perang. Dan peperangan-peperangan tersebut menyebabkan banyak sekali hafiz Quran yang meninggal. Teman-teman bayangin, dulu ketika zaman Rasul dan zaman Abu Bakar belum ada Al-Quran yang dibundel kayak yang dipakai teman-teman sekarang. Kira-kira kalau semua hafiz Quran meninggal, gimana caranya Al-Quran bisa diwariskan kepada kita? Tidak ada cara lain kecuali ditulis, didokumentasikan. Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar, ya Abu Bakar, ayo kita kumpulkan Al-Quran, kita jadikan satu buku agar bisa diwariskan ke masa-masa selanjutnya. Abu Bakar langsung setuju atau enggak? Kira-kira kenapa enggak? Enggak. Karena Rasulullah tidak memerintahkannya. Khawatirnya ini bukan perintah Rasul. Saya khawatir kalau ngambil ijtihad seperti ini. Tapi karena berkali-kali didesak, bismillah, Abu Bakar bikin tim ad hoc yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Ketika diberikan kesempatan ini, Zaid bin Thabit menyampaikan seperti ini: sungguh mengumpulkan gunung itu lebih mudah daripada mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Tapi meskipun dalam tanda kutip curhat seperti itu, Zaid bin Thabit tetap melaksanakannya. Dan alhamdulillah terbentuk master mushaf yang disebut Suhuf. Dan kodifikasi terjadi di tahun 12 Hijriah. Teman-teman, bayangkan dulu itu Quran tuh kayak gini. Tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah, tidak ada titik. Huruf ba, ta, fa, bayangin gak ada titik. Kira-kira bisa baca ya? Oke, saya akan perlihatkan.
Oke, belajar Quran mudah atau susah? Tadi banyak yang gak jawab. Sekarang saya tanya, bisa baca ini nggak? Yang bisa baca dikasih door prize. Umroh. DP umroh kata Kang Ramdan. DP umroh. Yang ini aja yang dikotakin. Buat dulu teman-teman ya. Garis ini adalah tanda akhir dan awal surat. Jadi ini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Al-Fatihah kan nggak ada surat sebelumnya ya. Nah uniknya ya, mushaf ini didokumentasikannya di Birmingham University di Inggris. Oke, kira-kira ini apa? Ada yang bisa baca? Kalau nggak bisa saya mau kasih kunci jawabannya. Ustadz, ada yang bisa baca Ustadz? Nah, izin ya. Saya juga kalau nggak tahu kunci jawabannya nggak bisa baca juga. Ini dia. Ini adalah awal surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini. Masya Allah ya. Susah bacanya ya. Oke, kalau yang ini? Alhamdulillah, pasti malah yang gedenya ya. Coba terusin sampai akhir. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada? Barusan ditunjuk siapa mas? Mau coba mas? Bukan merinding tuh. Om. Yang hafal Ustazah, ada yang mau coba Ustazah? Ustaz, ada yang mau coba Ustaz? Ya. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surat apa? Al-Fatihah. Jadi teman-teman bayangin dulu Quran itu kayak gini, guys, ya. Tidak ada fathah. Ini huruf ya-nya juga tidak ada apa? Tidak ada titiknya dan lain-lain. Masya Allah. Jadi kita patut bersyukur hari ini mah kita gampang banget baca Quran, warisan dari para ulama-ulama Quran. Oke, kita akan langsung mepet-mepet ke tikror. Tapi sebelumnya ada satu ayat yang tadi sempat disampaikan Abah Dik-Dik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan. Teman-teman lebih percaya temannya yang janji atau Allah yang janji? Allah. Ini janji Allah. Dan janji Allah itu pasti benar dan pasti ditepati. Pertanyaannya adalah ini, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Diulang 4 kali. Saya ingin sampaikan satu moto hidup saya dan mudah-mudahan cocok dengan moto hidup teman-teman. Ulangi setelah saya ya. Setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Setiap ada ketidakmauan, Setiap ketidakmauan, pasti ada alasan. pasti ada alasan. Oke, silahkan direnungkan dulu. Biasanya kalau sudah direnungkan suka ketawa sendiri. Iya juga ya. Aduh, saya mah sibuk belajar, gak bisa ngapal Quran, udah gak ada waktu. Kalau udah gak mau, biasanya ada alasan dan alasannya biasanya benar, gak dibuat-buat. Tapi kalau ada kemauan yang kuat, hujan badai insya Allah kita akan lewati. Sepakat ya? Sepakat ya, subhanallah. Oke, mepet ke tikrar sekarang. Ada yang kenal nama Imam Bukhari? Kenal di mana? Pernah ketemu? Tahu nggak Imam Bukhari dimakamkannya di mana? Di Uzbekistan ya. Teman-teman kalau ada rezeki boleh main ke Uzbekistan, ziarah ke makam Imam Bukhari.
Imam Bukhari menyampaikan, saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan, karena itulah sejatinya hafal. Jadi tidak ada jalan lain untuk menghafal itu dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Ya. Ada juga seorang syekh namanya Abu Umar Al-Iraqi. Kira-kira beliau orang mana? Tahu dari mana? Oke, betul ya. Syekh Abu Umar ini menyampaikan, para santri tahfiz di Masjid Nabawi dan Haram Maki itu Mekah, juga melakukan tikrar sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Sekarang saya tanya, kira-kira logika sederhana aja, santri tahfiz di Masjid Nabawi dan Haram kebanyakan orang Arab atau orang Purwokerto? Orang Arab. Oke. Mungkin ada satu orang, dua orang mungkin ya orang Purwokerto ya yang lagi di sana. Orang Arab baca Quran kira-kira mudah atau sulit? Lebih mudah dari kita atau lebih sulit dari kita? Kenapa? Karena bahasa Arab. Betul. Orang Arab, bahasa yang digunakan bahasa Arab, baca Quran yang berbahasa Arab, tikrornya 40 kali. Kira-kira orang Purwokerto perlu berapa kali? 20, dahsyat. Tapi tenang, untuk metode tikror kita standarkan sama dengan orang Arab, 40 kali pengulangan. Ya. Tapi kembali tergantung dari kemampuan orang-orang. Ada yang cukup 20 kali sudah hafal, 40 kali sudah hafal. Aduh, saya mah butuhnya 80 kali. Enggak masalah. Semakin sering justru semakin bagus. Tandanya kita terus-terusan membaca ayat-ayat Allah, tetap tertaut dengan Al-Quran. Oke, kita langsung masuk ke rumus tikror. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi ketika kita mengingat metode tikror, konsepnya adalah dilihat, dibaca, tidak diterawang. Ya, kadang-kadang kan kita kalau ngafal diterawang kayak gini, seakan-akan di atas tuh ada kunci jawaban begitu ya. Tapi kita cukup dilihat dan dibaca, serta diulang-ulang sebanyak berapa? 40 kali. Oke, supaya lebih tertanam ketika saya menyampaikan metode tikror, teman-teman sampaikan dilihat, dibaca, diulang-ulang 40 kali. Siap? Metode tikror, dilihat, dibaca, diulang-ulang 40 kali. Sekali lagi yang lebih semangat. Metode tikror, dilihat, dibaca, diulang-ulang 40 kali. Mantap. Sekarang kita akan langsung masuk ke handout yang teman-teman sudah pegang. Kira-kira handoutnya sama dengan ini? Beda? Ada yang beda? Beda. Sebentar. Oh iya. Beda surat ya. Tapi prinsipnya sama ya. Oke, ini adalah layout mushaf tikror. Menurut teman-teman bedanya sama mushaf biasa apa? Nah, kotak-kotaknya ini kira-kira buat apa gitu ya? Terus ada apa lagi? Ada? Ada petunjuk, ada ayat awal, ayat akhir. Oke, siap. Apa lagi? Banyak ya yang beda. Tapi saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Kalau terlalu banyak bisa bingung. Ini dulu deh. Teman-teman perhatikan ada blok warna ya. Ada yang warna biru, ada yang warna putih. Satu blok ini kita sebut istilahnya makro. Apa istilahnya? Makro ini adalah 1/4 halaman. Menurut teman-teman lebih mudah mana? Menghafal 1 halaman langsung atau 1/4 halaman dulu? 1/4 halaman dulu. Ini untuk memudahkan kita, ya, agar menghafal tidak terlalu berat rasanya. Tapi bagi saya, aduh, berat nih, 1/4 halaman juga, boleh nggak dikurangin lagi? Boleh. Ada istilahnya teman-teman. Coba perhatikan di lembar masing-masing, ada awal ayat kalimat itu yang berwarna biru dan ujungnya berwarna abu-abu. Ada? Ada. Nah, dari yang warna biru sampai yang warna abu ini kita sebut istilahnya makto. Apa istilahnya? Makto ini sama dengan setengah makro alias 1/8 halaman. Ya. Dan hari ini insya Allah kita akan mencoba menghafal 1/8 halaman. Oke, kira-kira ringan atau ringan banget? Ringan banget insya Allah ya. Oke.
Lalu kotak-kotak di samping itu buat apa? Kita akan ada sediakan tanda penanda tikrar. Jadi tandain teman-teman tuh udah ngulang berapa kali. Nah, cara nandainya gini, satu kotak diisi 5 kali penanda. Bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Atau teman-teman kalau mau bikin pemandangan di sini boleh, ya, kalau cukup. Kira-kira seperti ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan menghafal surah Luqman. Nah, sama semuanya surah Luqman? Ada yang surah Toha? Gak ada ya? Oke, kita akan hafalkan surah Luqman di makto pertama. Jadi cukup 1 ayat. Jadi oleh pulang dari sini teman-teman menghafal 1 ayat. Ada yang sudah pernah menghafal surat Luqman sebelumnya?